Salam Rayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat malam saudaraku semua. Ya, jumpa lagi dengan saya, Pak Diagus, ya, dalam channel pribadi saya Darurat Spiritual. Belakangan ini saya merasa tergelitik atau ingin membicarakan tentang apa yang dibicarakan oleh adik-adik kita ya. Iya, utamanya itu di Facebook atau di TikTok. Sedikit-sedikit selalu ada pertanyaan, tolong dong dulur dicek di dalam diri saya ini ada kodam apa. Nah itu ya, ya. Tolong suhu, iya dikasih tahu di dalam diri saya ini ada kodam apa, ya, gitu. Yang saya mau bicarakan di sini, ya itu gini. Apa sih sebenarnya kodam itu? Apa semudah itu dah orang itu ngomongin kodam itu apa semudah itu ya? Dikit-dikit merasa bahwa di dirinya ini ada kodam ini, ada kodam itu ya. Padahal setahu saya ya seperti yang ada di dalam kitab-kitab wejangan Jawa ya. Kodam itu nggak bisa masuk ke badan kita tanpa kita melakukan sesuatu, itu nggak bisa gitu loh. Misalnya apa? Tanpa laku pasutapan, tanpa ritual, tanpa melek gitu ya. Tanpa baca mantra itu atau mantra ini. Tahu-tahu kita kemasukan kodam macan, kemasukan kodam pengasihan itu caranya gimana gitu loh. Kok saya nggak pernah tahu sih. Ya ada cerita yang kayak gitu itu kok saya nggak pernah tahu gitu loh ya. Karena setahu saya yang namanya kodam itu masuk ke dalam diri, ya masuk ke badan jasmani atau badan rohani kita itu pasti melalui satu laku ritual atau pasutapan gitu loh dulu. Ya. Bentar ya. Jadi ya mana mungkin ada kodam itu masuk ke badan kita itu terus tanpa ada proses laku atau pasutapan, itu kan ya ngaco namanya itu. Ya. Terus saya lanjutkan ke sini. Memang kodam itu sebenarnya apa ya? Kodam itu kalau menurut wejangan Jawa itu kan kekuatan supranatural. Ya. Dan kodam itu bukan cuma satu, ada beberapa kodam itu yang harus kita pahami dalam hal ini. Satu ya, ada kodam supranatural, kodam gaib ya, kita pakai bahasa kodam gaib supaya gampang. Itu yang asalnya dari pepujan. Kok pepujan gimana Pak? Misalnya gini, saya sama kakek buyut saya itu dikasih pusaka. Ya, saya sama Pak D saya itu dikasih batu ake ya. Dan katanya Pak D saya di batu ake itu ada isinya gini. Kalau saya pakai itu banyak orang yang suka sama saya. Lah itu namanya kodam pepujan, dimana di situ saya harus ngerawat, tak kasih bunga, ya tuh, tak kasih minyak, ya istilahnya tak sajen lah ya. Kasih makan ya, dikasih ubur rampe lah, itu namanya kodam pepujan. Jadi di sini saya nggak perlu puasa terus membaca mantra ini, nggak perlu gitu. Buat apa ya? Karena barang itu kan sudah ada di dalam benda itu tadi ya, ajimatan gitu loh. Kalau orang-orang bilang itu jimatan ya, entah itu berupa besi tosan ya, pusaka ya, berupa batu ake, terus berupa kajeng atau kayu ya, nggak, atau kayu garu, kayu setigi atau apa, kita berupa lulang. Nah, lulang itu kalau orang Jawa bilangnya itu lulang ya. Dalam bahasa Indonesia itu namanya kulit ya. Entah itu kulit harimau, kulit menjangan, kulit landak, atau kulit apa ya, yang katanya sudah diraja atau di apa ya. Nah itu namanya kodam-kodam yang asalnya dari pepujan. Di sini kita harus ngerawat. Cuma enaknya kita nggak usah laku apa-apa. Jadi ya kita tinggal make gitu aja ya. Terus kita nanti
secara otomatis kita bisa mendapatkan kekuatan itu tadi gitu ya. Tuh. Yaitu kodam yang pertama ya. Ya. Terus yang kedua, ada kodam itu yang bisa masuk ke badan rohani kita itu melalui bacaan mantra agung. Nah, orang Jawa bilangnya mantra agung ya. Kalau saudara kita yang muslim ya bilangnya itu dari ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi ada satu amalan yang semacam itu ya. Jadi ya saya punya laku di sini. Ya puasa ini melek sampai jam sekian. Terus ayat suci atau mantra agung itu tadi saya baca antara jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Nah itu nanti juga bisa mendatangkan kodam. Tapi ini kodamnya bukan kodam pepujian yang kayak tadi, enggak. Ya, ini kodamnya berasal dari mantra agung atau dari ayat suci. Ya itu. Kalau orang Jawa bilangnya kodam-kodam yang semacam ini itu asalnya dari Mujo Semedi. Ya, Mujo Semedi. Jadi kita semedi, ya. Tapi kita melakukan satu panuwunan, ya. Panuwunan kalau orang Islam bilangnya itu huja gaib. Nah, kalau kita bilangnya itu kan munajat. Kita minta sama Gusti Kang Maha Suci, ya. Kita minta kepada Gusti Allah gitu ya. Supaya dengan bacaan ayat suci ini, supaya dengan bacaan mantra agung ini kita bisa mendapatkan ya itu tadi ilmu-ilmu yang semacam itu ya. Entah itu ayat suci yang berhubungan dengan kapribawan, berhubungan dengan pengasihan atau panunduk ya. Yang banyak yang orang tahu itu kayak inahu Sulaimana wa inahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tu'ni muslimin ya. Konon katanya orang tuh kalau sering wiritan itu ya dikir pakai ayat itu punya kapribawan di dalam dirinya. Orang itu lihat kita tuh kayak gimana gitu ya. 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 Banyak yang bilang gitu ya. Ya. Bukan pengasihan tapi kapribawan gitu loh ya. Jadi orang lihat kita itu kayak segan, kayak gimana gitu loh ya. Kalau kita sering baca ayat itu, ya sama dengan kalau kita kalau dalam kasananya ilmunya orang kejawen ya, kayak kita baca mantra agung Semar Mesem, Puter Giling Sukmo gitu ya, Aji Sriwidoro, Lanangi Jagat, nah semacam itu juga ya. Nun katanya kalau kita baca ayat-ayat yang kayak mantra-mantra agungnya kayak gitu itu ya kita punya daya pemikat ya, daya pengasihan. Orang lihat kita itu seneng gitu ya, nggak laki nggak perempuan, nggak muda nggak tua nggak kecil nggak besar, lihat kita itu suka. Nah, itu kodam-kodam yang asalnya itu dari mantra agung atau ayat-ayat suci gitu ya dulu ya. Ya. Terus satu lagi ya, ada kekuatan yang lebih dahsyat ya. Ya, bukan maha dahsyat ya, yang lebih dahsyat dari kodam-kodaman itu yaitu kekuatan diri. Nah kalau ini bukan nggak bisa dibilang kekuatan kodam itu ya, karena waktu kita lahir kekuatan alamiah ini sudah Gusti Kang Maha Suci itu berikan kepada kita, sudah kita itu dianugerahi kekuatan itu gitu loh ya, kita sudah dianugerahi kekuatan itu. Sehingga kita nggak perlu mendatangkan lagi kekuatan-kekuatan yang asalnya dari luar kayak tadi, yang asalnya dari ayat suci ini, yang asalnya dari mantra agung itu, nggak perlu loh, enggak. Ya. Terus lakunya ya apa Pak Dewi? Ya ini lakunya bukan Mujo Semedi, tapi semedi suci. Dengan cara kita mensucikan diri, ya otomatis kekuatan-kekuatan gaib yang asalnya dari ilahi robi gitu ya, kalau saudara kita yang muslim ya. Ya kalau saudara kita yang kejawen itu kekuatan daya rohani yang asalnya itu dari Sukmo Purbowiseso, Sukmo Sejatine Urip. Nah itu yang keluar. Kalau ini bukan kodam, ini bukan kodam. Semuanya orang tuh punya Pak Dewi kekuatan yang model kayak itu. Ya punya, semua orang punya. Nggak peduli dia dari bangsa mana, dari suku mana, dan dari agama apa, semuanya orang tuh punya. Ya kekuatan
murni ya, alamiah yang asalnya dari ilahi robi itu tadi, dari Gusti Suci itu tadi, semuanya orang punya. Tapi saya kok nggak punya, Mbak. Bukannya jenengan nggak punya, jenengan nggak tahu caranya. Ya apa caranya menghidupkan kekuatan itu gitu loh. Ada kekuatan itu macam-macam. Ya. Bisa berupa karahayon atau keselamatan, juga bisa berupa kawigatan, apa doyo kekuatan, juga bisa berupa kamuliaan atau kemuliaan. Nah itu bisa untuk itu, bisa untuk junjung derajat, bisa untuk tolak balak, ya, bisa untuk ya semacam-macam, ya macam-macam. Ya. Kekuatan alamiah itu tadi ya. Jadi kalau orang sudah tahu kekuatan yang sumbernya dari sini ya, kekuatan diri ya. Ya, dari sukmo sejati ini urip, dari sukmo purbowiseso. Kayaknya orang-orang yang kayak gini ya, mohon maaf ya, saya tunjuk seperti saya gini, nggak butuh lagi dengan kodam-kodaman yang kayak tadi itu nggak butuh. Gitu. Apa itu kodam-kodaman itu yang dari pusaka, yang dari mantra ini nggak butuh lagi. Ya. 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 Kita tinggal ya ada caranya ya nggak bisa buka di sini, ada caranya. Gimana yang namanya sampurnane pangucap kita itu keluar. Jadi bukan cuma pangucap, tapi sampurnanya pangucap. Jadi kita ngomong sengomong, orang itu pasti percaya. Ya, sampurnane paningal. Ya itu tadi. Kalau orang natap mata kita itu langsung tak gitu kena gitu ya. Ya, kita seperti punya apa ya, ilmu mind reader ya. Dengan kita menatap mata orang itu kita bisa mind reader ya. Kita bisa baca orang ini maunya apa sih. Nah itu ya. Itu ya. Iya. Juga bisa. Dari perasaan kita bisa mempunyai kekuatan yang semacam mind fighter. Ya. Jenengan asal mulanya nggak mau bisa, tak paksa bikin mau. Ya. Tak paksa mau bisa. Meskipun jenengan nggak mau. Yang model kayak ilmu pengasihan itu loh dulu. Ya. Jenengan tahu sendiri itu. Ya. Kan sebenarnya enak itu kan nggak seneng toh sama jenengan ya. Tapi karena jenengan wiriti itu tadi, terus kok akhirnya timbul semacam itu tadi yang disebut dengan mind fighter. Iya. Orang nggak suka, jenengan paksa jadi suka. Orang kerasan di sini, jenengan bikin nggak kerasan. Ya, orang tenang, jenengan bikin gaduh. Ya, jenengan gitu bikin badannya resah lah itu tadi. Nah itu ada, dan itu kekuatan itu ada di dalam diri kita. Ya, kalau orang Jawa kan kenal ya dengan kekuatan dulur papat limo pancer itu ya. Kakang kawa di hari-hari dulur papat limo pancer ya itu yang dibangkitkan. Jadi di sini sudah nggak butuh lagi kekuatan dari luar, dari ini pusaka, ini mantra, ini ayat suci ini nggak butuh. Iya. Cukup saya mengolah rasa, satrio olah rasa jati. Iya. Bagaimana saya membangkitkan semua daya kekuatan rohani yang ada di dalam diri saya, yang secara alamiah itu memang sudah ada sejak saya dilahirkan sampai ya sebesar ini, setua ini gitu loh. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Itu kekuatan supranatural yang lebih luar biasa daripada main kodam-kodaman itu tadi ya. Jadi intinya gini dulu ya, saya sandwich style ya, saya ulangi lagi yang awal tadi ya. Jenengan jangan mimpi satu kodam atau kekuatan supranatural itu masuk ke badan diri jenengan tanpa ada proses ritual tertentu ya. Terus jenengan bantah, loh Pak De, tapi buktinya saya punya teman Pak De, saya punya saudara, saya punya tetangga, orangnya itu Pak De nggak pernah baca gini-gini, nggak pernah puasa gini-gini, kok tahu-tahunya itu bisa nambani orang, bisa begini lah. Itu kalau menurut Pak De gimana? Yang kayak begitu itu ada ya saudaraku ya. Iya, omongannya jenengan bener ya. Kalau jenengan memang pernah ketemu orang-orang semacam itu bener. Iya. Iya, memang benar itu ada. Tapi yang semacam itu langka. Bisa-bisa dikatakan 1001 atau mungkin 3001 yang kayak begitu itu. Itu kalau orang Jawa bilangnya itu pinaringan. Itu anugerah. Ya semacam anak indigo itu loh, ya. Kayak anak-anak indigo dulu. Iya. Ya. Bisa tak kita minta, anakku besok kalau lahir jadi indigo gitu kan nggak bisa. Gitu kan semacam pinaringan ya. Tahu-tahu anak ini bisa ngelihat itu, tahu-tahu anak ini bisa dengar ya seperti itu. Nggak tahu orang itu dulu kakek buyutnya ngamalkan apa, tahu-tahu seusia sekian karena dia sakit, terus dia didatangi kekuatan apa gitu, terus akhirnya dia terbuka yang namanya Basiro ini ya. Ya Sami Uya Basir ya katanya ya. Iya.
Jadi kekuatan penglihatan sampurnane paningal sama sampurnane pangrungu ini tahu-tahu muncul gitu. Terus akhirnya dia bisa gitu ya. Lihat-lihat gitu, dengarkan suara-suaranya gitu, itu bisa. Lah itu memang memang ada. Tapi langka yang kayak gitu itu. Ya itu tadi loh bisa saya katakan 1001. Mungkin 3001 orang baru bisa seperti itu gitu ya. Jadi nggak banyak ya kejadian yang semacam itu. Ya itu namanya alam ya dulur ya. Namanya anugerah itu gimana sih? Ya, anugerah ini kan kita nggak bisa ngomong ya, karena nggak ada teori atau metode untuk ngukumi hal yang semacam itu. Ya contohnya kayak anak SD nggak lulus, tapi kayaknya bisa punya kapal, sampai punya hotel, itu gimana caranya? Ayo, yang kita yang kuliah sampai S1, S2, S3 aja nggak bisa sekaya itu. Ini anak SD loh, kelas 5 nggak lulus lagi sampai kelas 6. Loh, apa tahu rezekinya bisa sampai punya kapal, punya itu gimana caranya? Nah, yang semacam begitu itu kan anugerah ya. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita tiru karena memang nggak ada rumusannya untuk bisa menjadi orang yang semacam itu gitu loh ya. Jadi percaya sama saya. Ya, karena saya sudah observasi lama sekali tentang dunia yang semacam ini nih ya. Jadi nggak ada ceritanya kodam itu ujuk-ujuk masuk ke badan kita, ujuk-ujuk langsung nyawici dengan alam rohani kita. Itu nggak ada tanpa melalui proses ritual tertentu. Gitu ya dulur ya. Cukup ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.